Oke, selamat sore buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, jadi gue udah lama banget ya nggak pantau-pantau market PP, teman ya, karena gue sibuk banget sih. Oke, kali ini kita akan coba untuk pantau market PP, teman ya. Udah 2 minggu nih gue nggak pantau market PP. Nah, sebelum itu kita langsung gercepin aja untuk cek market kripto saat ini. Dimana saat ini untuk market cap kripto itu mengalami pertumbuhan ya, meskipun tipis, tapi toh ini lebih besar sih pertumbuhannya dari minggu-minggu yang lalu ya. Terus untuk Fear and Greed Index atau faktor ketakutannya saat ini sedikit membesar ya, terlihat dari penurunan Fear and Greed Index. Namun altcoin sessionnya saat ini lebih tinggi gitu teman ya. Jadi orang itu saat ini sudah mulai excited terhadap altcoin. Ini seperti itu ya. Nah, saat ini kita lihat ya, dalam kurun waktu 24 jam Bitcoin aja ini turun tipis nih di 0,39%, yang menempatkan harganya itu saat ini di 109,5 ya teman ya, untuk harga Bitcoin. Bang, apakah ini Bitcoin akan bisa terbang ya? Gue pikir sih kemarin kita targetin ya di apa namanya, di left itu teman. Ya kalaupun terbang mungkin di 110 ya, dia masih akan tetap bertahan di situ. Ya seperti itu. Nah, kita langsung aja teman ya untuk cek market dari PP, price actionnya seperti apa. Oke, di sini gue udah masuk nih di marketnya PP di time frame 1 hari ya cuy. Nah, ini temen ya, gimana nih kondisinya ya. Jadi kalau kita lihat memang si PP kemarin juga udah kita cek ya, udah kita cek bahwa PP dalam kurun waktu time frame 1 hari ya, dia ngebuat double top. Jadi ini memang sebenarnya area yang bisa dibilang cukup agak sulit sebenarnya untuk di breakout PP, agak sulit. Tapi ya, kenapa gue tetap masih excited ya, meskipun ini agak sulit area di breakout PP. Yang bikin gue tetap yakin PP itu bisa lebih ke atas lagi. Yang pertama, kita udah lihat bareng-bareng ya bahwa PP itu udah keluar nih dari tren bearishnya. Itu udah gue bilang dari beberapa bulan yang lalu, teman. Ya waktu PP masih di sini. Ya, di kepala 6, kepala 5 waktu itu. Buat teman-teman yang mungkin sering nonton live gua, pastinya udah tahu ya, intinya seperti itu. Dan kasarnya sih sebenarnya, teman ya. Jadi gini, kalau lihat kasarnya, pola-pola pergerakan PP kan seperti ini. Jadi kan ini udah ngebuat double top ya. Jadi dia kemarin juga udah turun, dan ini bisa jadi gini. Dia akan turun, tapi ini ada potensi gini, teman. Ini ya, tapi kan kalau kita lihat gambaran kasarnya seperti ini, berarti kan kita bisa memanfaatkan setiap penurunan PP untuk akumulasi, karena satu, dia udah keluar nih dari tren bearishnya. Jadi artinya penurunan saat ini pun ya, itu bukan ancaman yang serius ya, bukan ancaman serius. Meskipun nih ibarat kata PP turun di kepala 12, itu bukan ancaman yang serius, justru itu adalah kesempatan besar buat teman-teman ya. Gue pikir di kepala 12 misalkan PP mampu untuk terjun ke situ, itu rezeki banget ya, rezeki banget kalau menurut gua. Tapi ya, karena dia udah keluar nih dari tren bearishnya, dan ini sudah menunggu sebenarnya, sudah menunggu untuk dia itu di-push ke atas sebenarnya. Ya kita nggak tahu ya, perkiraan sih bull market ya, perkiraan itu di bulan November ya, di bulan September itu udah start. Kemarin kan kita udah cek ya dominance dari Bitcoin. Ini seperti itu. Nah, lantas ini kan baru perkiraan kasarnya nih Bang. Oke. Nah, lantas gimana nih kondisi market saat ini? Oke, kalau kita lihat saat ini ya, kita langsung aja deh di volume ya. Jadi di time frame 1 hari gue lebih melihat PP untuk volume transaksinya itu secara persentase turun ya cuy. Nih, turun. Meskipun saat ini banyak sekali ya, rata-rata ya, nggak banyak banget, tapi rata-rata itu buy gitu. Tapi ini bukan suatu hal yang bisa memicu kenaikan drastis. Jadi kalaupun ada kenaikan tipis, dan ini gue lihat lebih cenderung bertahan sih marketnya. Oke, itu kalau dari sisi demand. Terus kalau gue cek dari segi MACD, time frame 1 hari ini dead cross sudah kebentuk. Dead cross-nya udah kebentuk. Tapi memang secara histori ya, bisa kita lihat di sini ya. Dead cross kebentuk secara histori, ini penurunannya tipis teman, bukan suatu penurunan yang hype banget, itu enggak ya. Secara histori penurunannya tipis. Jadi bisa jadi ketika memang ini nanti ada tekanan atau ada demand yang sangat besar untuk PP, ini PP langsung bisa nge-push ke atas
Jadi lu bisa memanfaatkan penurunan berapapun untuk PP saat ini itu buat akumulasi kalau menurut gua ya. Jadi bisa aja dia seperti ini. Jadi ini akan turun sedikit lagi, habis itu up kenceng. Itu yang gue lihat ya temen. Kalau gue lihat dari MACD-nya gitu temen. Nah, dan yang terakhir kita akan coba cek nih dari RSI-nya sebelum nanti kita akan simpulkan ya. Kalau kita cek ya dari RSI saat ini, RSI-nya masih bertahan di level 60 ya. Seperti yang udah gue bilang ya, bahwa beberapa hari yang lalu di tanggal 10 sampai di tanggal 22 Mei, PP itu baru aja posisinya itu ada di over ya, di over RSI. Jadi ini lu harus hati-hati ya, karena ini bisa jadi ya setelah nanti ini ada kenaikan untuk PP, ini bisa aja PP kebanting yang cukup lumayan ya. Di sini dia udah ngebuat berapa higher nih kalau di RSI-nya itu. Jadi bisa jadi ini akan ada suatu kenaikan tipis, mungkin dia akan menuju di 68 baru dia kebanting ke bawah. Akan area yang akan dituju mungkin RSI di sekitar level 47 sampai level 50. Jadi aslinya sebenarnya saat ini tuh dia ada chance untuk naik tipis, tapi bukan naik gede ya. Ada kenaikan ya mungkin bisa lah ya, kalau 55% tuh bisa mungkin. Nah, di sini kalau gue cek ya, karena dari beberapa indikator tadi saat ini itu sebenarnya memungkinkan untuk PP itu masih bisa up ya, meskipun itu bukan up yang besar kalau gue lihat ya dari beberapa indikator yang gue pakai ya. Nah, ini rawan banget teman. Jadi rawan banget ketika dia ini nanti ya mengalami suatu kenaikan ya. Mungkin dia akan menuju di sekitar kepala 15 habis itu terjun gini. Rawan sekali itu ya. Ini rawan banget sih sebenarnya. Jadi ini kenaikan yang bisa dibilang kenaikan tipis, cuma untuk kecenderungan turunnya ini lebih besar ya. Mungkin dia turun masih dalam konsolidasi ya. Dan untuk area yang akan dituju PP, kemungkinan yang gue lihat di sini tuh ada area supply ya. Ini udah masuk area supply, jadi ya gue pikir untuk PP kemungkinan dia masih akan menuju di kepala 14.900 ya. Kalau lu bisa buletin di kepala 15 juga no problem sebenarnya. Nah, di area sini nih. Ya karena sebelumnya di area ini temen ya. Sebentar nih, gue akan kasih nih. Nah, karena sebelumnya di tanggal berapa nih? Tanggal 13 Mei, di tanggal 12 Mei, ini ada supply di sini gitu teman-teman. Terlihat sumbu-sumbu lilin di sini. Artinya nanti ketika memang demand-nya ini bisa up ya. Bisa up. Jadi ada kemungkinan yang akan dituju di kepala 15. Cuma ini kita beracuan pada titik resisten sebelumnya. Nah, coba deh kita akan cek pakai Fibo. Nah, kira-kira pakai Fibo ini dia akan menuju di area mana? Kalau dari Fibo sebenarnya area saat ini tuh udah area di golden Fibo-nya, cuy. Jadi biasanya ketika pergerakan market melebihi area golden Fibo, itu sudah agak berat untuk naiknya. Kalaupun memang ada kenaikan, dia antara akan menuju di 0,5 sampai 0,618. Ya, jadi andai kata dia masih bisa naik, ini ada kemungkinan dia akan menuju di kepala 14.400 sampai di kepala 15. Jadi artinya dari harga sekarang itu dia ada chance untuk kenaikan sekitar 2 ya, 2,8% sampai tuh 7%. Jadi ini adalah potensi kenaikan PP saat ini. Jadi PP ada potensi kenaikan 2 sampai 7%. Kita bulutin seperti itu. Ya, baru hati-hati kalau udah nyampe sini. Ya, ada potensi ketika dia udah nyampe di area sekitar ya kita anggaplah dia akan ada kenaikan 3% lah ya di kepala 14.500. Saat ini di kepala 14 pas ya. Ada kenaikan di kepala 14.500 atau enggak di 14.700 ya di area sini nih. Kita gini geser lah ya. Nah nih di area sini 14.700 ya. Gak usah kepala 15 deh, di kepala 14.700. Ya, pokoknya di area sini nih ya. Di area sini ada kemungkinan PP itu akan kebanting ke bawah agak lumayan sih. Nah sebenarnya apa yang harus kita lakukan, yang harus kalian lakukan sebenarnya, lu kalau misalkan buat scalping sih no problem ya. Tapi kalau menurut gua, kalau cari amannya, kalau lu mungkin main future, lu tunggu aja pas di titik di titik resisten ini ya, dimana banyak supply di sini ya. Lu ambil turun aja kalau udah nyampe sini. Tapi lihat-lihat marketnya ya, atau lihat-lihat demandnya juga
ya teman. Nah, tapi kalau lu main spot mending ya. Ya saat ini kalau buat scalping kan lumayan cuy, naik sekitar 3 sampai 5% kan lumayan ya, lumayan banget. Nah, tapi kalau untuk scalpingan, kalau lu mau titik aman ya lu tunggu aja koreksi. Tapi sebelum koreksi dia akan naik dulu sepertinya ya, teman. Ya di titik-titik ini. Nah, nanti kalau udah koreksi ya, kalian tunggu aja nanti PP di kepala sekitar kepala 12.600 ya sampai di 12.300 lu bisa apa namanya? Akumulasi tuh di area sini. Itu kalau menurut gua ya. Nah, di area sini nih lu bisa akumulasi di area sini. Oke, itu ya seperti itu ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa, teman ya, sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman ya. Jadi, bijaklah kalian ini dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini jadi hanya memberikan informasi yang diberitahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat sore, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.